Ada yang tanya sama saya, sebetulnya orang Kristen itu boleh merayakan Xinjia nggak? Ini dia. Jadi kita sudah dari pertama komitmennya jelas memisahkan antara bangsa kita dengan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kalau Cina? Ya kan Cina juga diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara? Kita akan memasuki 2022 ini sebagai the year of tiger. Tahun apa? Tahun harimau, tahun macan atau apapun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang senang membagi-bagi tahun dengan itu, macan api lah, macan tanah lah, dan segala sesuatunya, sehingga katanya ini mengerikan, ya kan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita percaya setiap tahun adalah tahun berkat, tahun rahmat, tahun anugerah Tuhan. Ada yang tanya sama saya, sebetulnya orang Kristen itu boleh merayakan Xinjia nggak? Ini dia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya membaginya dalam dua hal, karena di satu sisi ini sama seperti Bali gitu ya kan, ada budaya, ada agama, ya kan. Ini sama seperti Yahudi. Kalau kita bicara Yahudi itu dia adalah agama, tapi dia juga adalah bangsa. Jadi dia agama, dia juga budaya. Nah, begitupun Xinjia ini, karena ini tahun baru Cina istilahnya, ya kan. Jadi ini atau tahun baru lunar biasa disebutnya juga. Di satu sisi ini kalendernya beda, tapi yang dipakai oleh orang-orang Chinese, saudara. Dan kemudian di dalamnya ada budaya. Kalau saudara memang orang Cina, mungkin sudah menatap saya dan berkata, oh iya saya pendeta, saya punya panci sama saya punya handphone buatan Cina. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, karena memang sudah keturunan Chinese, ya kan, atau pasangan sudah keturunan Chinese, atau sudah punya banyak teman orang Chinese sehingga sudah menghargai. Jadi ini just budaya, ya kan nggak apa-apa kita misalnya lihat budaya Papua dan kita menyukainya, kita lihat budaya Kalimantan dan kita menyukainya, kita lihat budaya Eropa misalnya kita menyukainya. Why not? Ya kan, apalagi Indonesia. Misalnya Indonesia begitu kaya, kita menyukai budaya Sunda, budaya Jawa, ya kan, lalu budaya Ambon, ya kan, budaya Manado atau budaya Toraja, budaya Makassar, itu wajar-wajar saja. Tetapi pisahkan antara penyembahannya dengan budayanya. Jadi kalau kita memang punya banyak teman orang Chinese misalnya, lalu kita menghargainya dan kita menyukainya, atau mungkin kita nggak punya kedekatan dengan orang-orang Chinese, tetapi kita mau menyukai budayanya, ya kan, why not? Silahkan saja cara misalnya Chinese bekerja keras, cara Chinese misalnya menghargai keluarga, ya kan. Kenapa? Kan boleh-boleh saja, saudara, silahkan saja. Itu sebabnya kita bukan bagian menyesat-nyesatkan, ya kan. Jadi sekedar merayakan sebagai sebuah bagian dari kebudayaan. Kenapa salah, saudara, ya kan, sekedar untuk makan malam bersama sesama keluarga, asal jaga protokol kesehatan, karena ini masih suasana COVID ini, apalagi COVID semakin meningkat sehingga dikhawatirkan dengan acara Imlek. Kalau nggak hati-hati, nggak jaga protokol kesehatan, kalau keluarga dekat, why not? Karena memang sudah terbiasa berhubungan. Tetapi keluarga-keluarga yang jauh ini yang perlu dipertimbangkan, jadi dijaga betul, ya kan. Tapi sekali lagi, kalau itu hanya pertemuan keluarga, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati, ya kan, lalu ada yang dicampur-campur gitu kan, tanda bahwa itulah kehidupan. Silahkan aja, karena nggak ada nilai-nilai yang mengkhawatirkan di sana. Bahkan justru ada banyak nilai-nilai yang kita bisa isi dengan doa, kita bisa isi dengan firman Tuhan, lalu kita bisa membahas firman Tuhan di tengah pertemuan keluarga, masing-masing keluarga bersaksi tentang kebaikan Tuhan sepanjang tahun-tahun kemarin, ya kan menjadi indah, menjadi luar biasa, bisa menyanyi bersama, ya kan, bersyukur bersama, lalu kemudian ditutup dengan doa bersama, lalu orang tua mengucapkan berkat buat anak-anaknya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa tidak, saudara? Buat saya itu hal yang biasa. Lalu bagaimana dengan berbagi angpau? Loh, itu lagi.
duit nggak ada agamanya, saudara. Kalau udah berbagi itu pasti baik, ya kan, berbagi dengan keluarga, berbagi dengan yang belum menikah. Kan di satu sisi itu adalah tanggung jawab, karena jangan berani menikah kalau belum kerja, istilahnya kan gitu kan. Jadi kalau sudah menikah ya harus bisa berbagi kepada yang belum menikah gitu. Itu kan hal yang baik, saudara. Itu hal yang membangun, saudara. Kenapa tidak gitu? Lalu berbagi dengan orang miskin gitu, itu kan hal yang sangat luar biasa. Itu adalah perintah Tuhan. Kenapa tidak, saudara? Tetapi misalnya gini, mempercayai tahun ini sebagai the year of tiger. Nah, ini yang perlu dikritisi. Lalu mengucapkan berkat buat yang sudah meninggal, lalu minta berkat dari yang sudah meninggal. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita kikis, saudara. Jadi kita jangan sampai cepet-cepet amat gitu dalam menanggapi Xinjia ini, atau Chinese New Year, atau Lunar New Year ini gitu. Jadi kita harus berpikiran sehat. Apakah orang Kristen boleh merayakan Chinese New Year? Sangat boleh. Tetapi apakah orang Kristen boleh mempercayai dan boleh melakukan sama seperti orang-orang dunia? Nah, ini yang harus ada perbedaannya. Karena kita memisahkan antara agamanya dengan budayanya, ya kan? Dan di tengah-tengah budayanya juga kita lihat mana budaya yang membangun, mana budaya yang berhubungan dengan roh-roh orang mati, ya kan? Kalau karena Chinese New Year akhirnya pergi ke kuburan, lalu kemudian minta berkat di kuburan, saya pikir menjadi sesuatu yang awkward, menjadi sesuatu yang nggak sepatutnya, dan menjadi sesuatu yang akhirnya buat saya bersalah. Jadi karena itu, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, silahkan saling mengucapkan gong sifat cai, saling mendoakan supaya tahun ini menjadi tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun dimana rezeki bertambah, tahun dimana hidup kita menjadi lebih baik, tahun dimana hidup kita lebih sehat, penuh dengan happiness, ya kan? Kenapa? Itu sesuatu yang baik, saudara. Lalu makan bersama, itu sesuatu yang baik. Saling berbagi angpau, kenapa, saudara? Itu sesuatu yang baik, iya kan? Karena ini yang akan membuat keluarga kita makin kuat, keluarga kita dalam terang Tuhan. Bahkan bagus juga kalau kita orang Kristen mulai banyak doa, lalu baca Alkitab, ya kan? Lalu kemudian naikkan pujian, ya kan? Dan kemudian orang tua mengucapkan doa berkat buat anak-anaknya, menantu cucunya, karena berlaku firman Tuhan, anak cucu orang benar akan tidak akan meminta roti, keturunannya akan diberkati dan akan perkasa di muka bumi. Wow, itu kita imani. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan gong sifat cai buat setiap saudara yang merayakannya, buat setiap saudara keluarga-keluarga yang berhubungan dengan keturunan Chinese. Seperti sudah saya bilang, ada yang memang keturunan Chinese, ada yang pasangannya keturunan Chinese, ada yang di anggota keluarganya mungkin ada yang menikah dengan Chinese, atau mungkin dia punya teman-teman komunitas Chinese, saudara, atau mungkin juga ada saudara yang memang hanya menyukai kebudayaan ini, saudara. Why not? Ya kan, silahkan. Karena ini adalah sesuatu yang baik menurut saya. Apalagi saling menghargai, bukan saling menghina, bukan saling menertawakan, bahkan bukan menstigmatisasinya. Wah, ini Cina, ini PKI. Wah, ini bahaya sekali, saudara. Karena nggak tahu kenapa ada saja kebencian tertentu yang mau ditimbulkan. Dan saya pikir itu adalah gejala kampungan, saudara. Mungkin sebagian saudara bilang, Gilbert ini apa-apa kampungan. Loh, memang saudara, ya kan, itu kan cerita waktu zaman Orde Baru, saudara. Apa-apa distigmatisasi, wah ini PKI, wah ini keturunan Cina, ya kan. Tapi itu semua sudah lewat, karena kita sudah jadi bangsa yang merdeka. Kita bukan jadi bangsa yang diskriminatif, kita bukan bangsa yang rasialis, dan kita sudah dari pertama komitmennya jelas memisahkan antara bangsa kita dengan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kalau Cina? Ya kan, Cina juga diberkati oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Ya kan, kalau bicara, wah tapi Cina banyak yang PKI. Dengar, Arab banyak juga yang memperkosa TKI kita.
Lalu kenapa? Lalu kita harus punya kebencian terhadap Arab, ya kan? Amerika kita lihat bagaimana menyerang sana, menyerang sini. Apa kita harus punya kebencian pada Amerika? Pisahkan antara orangnya, kelakuannya, kegilaannya, dan kita nggak perlu ikut masuk di dalamnya, ya kan? Bagaimana Eropa menjajah Indonesia misalnya? Apakah kita mau terus punya kepahitan, kebencian terhadap Spanyol misalnya, terhadap Belanda misalnya, terhadap Jepang misalnya, ya kan nggak bisa begitu. Kita harus move on, saudara, dan segala kebencian ras, kebencian yang menimbulkan diskriminasi, buat saya itu adalah tanda bahwa kita ini tidak dewasa, tanda kita ini kampungan gitu, tanda kita ini nggak sekolah gitu, saudara, tanda kita kurang belajar. Jadi karena itu mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan pisahkan antara zaman PKI, ya kan? Kita harus belajar dari sejarah, betul, jas merah, jangan lupa akan sejarah, betul, saudara. Tetapi punya tetap kepahitan, punya tetap kebencian, lalu stigmatisasi yang kemudian akhirnya kita gembar-gemborkan, dan akhirnya kita buat labelisasi bahwa semua orang Chinese pasti terlibat dengan PKI. Wah, ada banyak orang Chinese yang mengasihi Tuhan, ada banyak orang Chinese yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, ada banyak orang Chinese yang berjuang untuk bangsa negara kita, ada banyak orang Chinese yang memberkati orang-orang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya untuk kita open minded, ini waktunya untuk kita menjadi orang-orang yang terbuka dan melihat segala sesuatunya dalam kebenaran. Jangan jadi, sorry untuk bilang ini, jangan jadi orang percaya yang kampungan, jangan jadi orang percaya yang kekanak-kanakan, jangan jadi orang percaya yang seperti nggak sekolah gitu, saudara, ya kan, kurang pendidikan. Tetapi mari jadi orang percaya yang menghargai perbedaan, karena perbedaan itu indah, dan Indonesia ada justru karena perbedaan. Makanya tagline kita Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Dan saudaraku, memang asing ingin supaya Indonesia terpecah-pecah, karena seperti yang Alkitab katakan bahwa kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bisa bertahan, tapi waktu kita bersatu maka kita akan kuat. Makanya pepatah kita berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan biarkan politik Belanda zaman dulu, divide et impera, masih ada sampai sekarang, yaitu dia China, dia itu pribumi. Wah, itu bodoh sekali itu, saudara. Dan sekali lagi saya bilang, itu kampungan sekali pola pikir seperti itu. Itu seperti orang-orang nggak sekolah, saudara. Tetapi mari mulai sekarang kita menyadari bahwa perbedaan itu asik. Ada yang Kristen, ada yang non-Kristen, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang keturunan, ada yang pribumi. Tetapi satu yang kita tahu, kita adalah Indonesia. Dan satu yang kita tahu, Kristus mengajar kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tidak ada istilah kasihilah sesamamu manusia khususnya yang seiman, tidak, karena hukumnya cuma dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan kita saling menghargai. Dan kalau kita jumpa dengan teman-teman kita yang keturunan Chinese atau yang merayakannya, kita ucapkan Gong Si Fa Cai, ya kan? Dan doa kita menyertai setiap kawan-kawan ini sehingga Indonesia makin kuat di tengah keragamannya, tetapi Indonesia tetap adalah Indonesia yang bersatu. Lupakan stigma tentang PKI lah, Cina lah. Wah, ini ibu kota negara baru akan menjadi Beijing baru. Itu kan hanya orang-orang yang penuh kebencian saja, saudara. Itu kan hanya kumpulan orang-orang yang berhati busuk, yang senang menebar isu-isu, menebar gosip-gosip hanya untuk kepentingan politik tertentu. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya katakan, kalau orang politik udah mulai main dengan stigma-stigma tertentu, ya kan, karena memang ada program-program politiknya. Dan karena itu jangan biarkan kepentingan politik akhirnya masuk di dalam dada setiap kita, dan akhirnya menimbulkan segala kebencian-kebencian yang tujuannya sebetulnya untuk kelompok-kelompok tertentu mendapatkan keuntungan politik. Tetapi kita Indonesia, kita harus bersatu, kita Indonesia harus saling menghargai,
dihargai. Kita Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dan karena kita berbudaya maka kita mendorong orang lain untuk menghargai budayanya. Tetapi dalam budaya kita juga harus pisahkan mana yang agama, mana yang murni budaya. Dan dalam budaya kita juga harus pisahkan mana yang membangun, mana yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, mana yang berhubungan dengan roh-roh kegelapan, roh-roh orang mati. Nah, ini yang harus kita jaga. Sekali lagi, gongsi facai. Dan doa saya, setiap sudah sehat, setiap sudah diberkati, setiap sudah sukses, setiap sudah berjalan dalam berkat Tuhan yang sempurna. Haleluya.